Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Freddy Suhartoyo, Sarjana Pendidikan, dalam video pembelajaran Geografi kelas 12 SMA Negeri 1 Gelombang. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pertumbuhan wilayah. Pertumbuhan wilayah erat kaitannya dengan perkembangan wilayah. Pertumbuhan wilayah dapat didefinisikan sebagai laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Pusat pertumbuhan merupakan wilayah yang pertumbuhannya sangat pesat. Dari pusat-pusat pertumbuhan ini diharapkan pertumbuhan akan menyebar ke wilayah-wilayah yang lain. A. Teori pertumbuhan wilayah. Yang pertama, teori basis sumber daya alam. Teori basis sumber daya alam atau lebih dikenal dengan Natural Resource Endowment Theory yang digagas oleh Harvey S. Perloff dan Loudon Wingo Jr. Teori ini berpendapat bahwa pertumbuhan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alam dan permintaan akan komoditas yang dihasilkan dari sumber daya alam tersebut. Contohnya, Muara Enim lebih dikenal dengan sumber daya alamnya berupa batu bara yang terdapat pada PTBA Bukit Asam Tanjung Enim. 2. Teori basis ekspor atau lebih dikenal dengan Export Based Theory atau Economic Based Theory yang digagas oleh Douglas C. North. Menurut teori ini, laju pertumbuhan wilayah dipengaruhi oleh peningkatan ekspor wilayah tersebut. Yang ketiga, teori pertumbuhan neoklasik. Teori pertumbuhan wilayah neoklasik yang antara lain dikembangkan oleh George Borges, Howard Stein, Kelvin Siebert, dan Dale Jorgensen. Menurut teori ini, pertumbuhan wilayah tergantung pada faktor tenaga kerja, modal atau investasi, dan kemajuan teknologi. Kecepatan pertumbuhan wilayah dipengaruhi oleh kemampuan suatu wilayah untuk menyediakan ketiga faktor tersebut. Ketiga faktor ini dapat meningkatkan produktivitas. Teori yang keempat yaitu teori ketidakseimbangan. Teori ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah atau dikenal dengan Unbalanced Growth Theory yang digagas oleh Gunnar Myrdal. Teori ini berpendapat bahwa pembangunan ekonomi dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi. Teori ini didasarkan pada hubungan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang yang cenderung meningkatkan pendapatan per kapita negara maju dan menyebabkan kemiskinan di negara berkembang. Myrdal mengemukakan adanya dua efek dari pembangunan wilayah, yaitu efek balik dan efek sebar. Efek balik adalah dampak buruk yang terjadi ketika terjadi perpindahan modal, tenaga kerja, dan aktivitas ekonomi menuju wilayah dengan kondisi ekonomi berkembang. Efek sebar adalah dampak baik yang terbentuk di sekitar wilayah dengan kondisi ekonomi berkembang akibat dampak momentum pembangunan ekonomi di pusat pertumbuhan. Yang kelima, teori baru pertumbuhan wilayah. Teori baru pertumbuhan wilayah yang digagas oleh Paul M. Romer dan Robert Lucas. Menurut teori ini, pertumbuhan wilayah berasal dari faktor endogen atau berasal dari dalam wilayah itu sendiri, seperti modal fisik, sumber daya manusia, teknologi, dan inovasi. Lebih lanjut, teori ini berpendapat bahwa kemajuan teknologi yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta inovasi berbasis riset dan pengembangan menjadi penyebab dan akibat dari pertumbuhan wilayah. Untuk itu, perlu ada pengembangan sumber daya manusia, riset, dan pengembangan yang menjadi modal utama dalam pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan wilayah. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan wilayah antara lain yang pertama, kondisi geografis seperti topografi, kelembapan, temperatur, dan juga iklim selalu menjadi salah satu faktor penting yang membentuk ekonomi suatu wilayah, terutama sebelum ada industrialisasi. Yang kedua, tenaga kerja merupakan salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi. Setiap wilayah memiliki jumlah dan tenaga kerja yang berbeda-beda. Yang ketiga, modal.
Modal adalah segala sumber daya hasil produksi yang tahan lama yang dapat digunakan sebagai input produktif berikutnya. Adapun beberapa jenis modal adalah yang pertama yaitu modal fisik, merupakan faktor produksi yang mencakup bangunan, mesin, peralatan, dan komputer. Jenis modal yang kedua yaitu modal manusia, didefinisikan sebagai keterampilan, bakat, dan pengetahuan produktif seseorang. Faktor yang keempat, ada infrastruktur, mengacu pada investasi fisik yang antara lain terwujud dalam sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, dan listrik. Yang kelima, teknologi, mengacu pada aplikasi pengetahuan ilmiah yang mendasar untuk seni praktis yang menghasilkan produk industri dan komersial yang lebih bernilai bagi masyarakat. Terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan. Awal pertumbuhan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan sumber daya alam yang kemudian membuat perbedaan dalam kecepatan pertumbuhan wilayah. D. Ciri-ciri pusat pertumbuhan. 1. Ada keterkaitan antara berbagai kegiatan ekonomi yang mendorong satu sama lain. 2. Ada unsur pengganda yang diciptakan oleh sektor-sektor yang saling terkait. 3. Ada konsentrasi geografis dari berbagai sektor atau fasilitas yang menyebabkan efisiensi biaya. 4. Mendorong pertumbuhan daerah belakangnya untuk dapat mengembangkan dirinya. Pengaruh pusat pertumbuhan. Adapun pengaruh pusat pertumbuhan antara lain yang pertama menjadi pusat sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kedua, mengoordinasikan sumber daya yang tersebar di sekitarnya. Yang ketiga, menjadi inti pengembangan sumber daya yang ada di wilayah sekitarnya. Yang keempat, meningkatkan pendapatan per kapita penduduk di wilayah sekitarnya. F. Hierarki pusat pertumbuhan. Hierarki pusat pertumbuhan antara lain yang pertama, pusat pertumbuhan primer atau pusat utama order 1 yang dapat mendorong pusat pertumbuhan yang ada di bawahnya. Yang kedua, pusat pertumbuhan sekunder atau kedua adalah pusat dari subwilayah yang kerap dibentuk untuk mengembangkan subwilayah yang jauh dari pusat utamanya. Yang ketiga, pusat pertumbuhan tersier atau ketiga menjadi titik pertumbuhan bagi wilayah pengaruhnya untuk menumbuhkan dan memelihara kedinamisan terhadap wilayah pengaruh yang dipengaruhinya. Demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.